Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada minggu ini saya dapat menjelaskan terkait dengan lanjutan dari perencanaan feedback kemarin. Saya harap semua dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat menyimak perkuliahan pada minggu ini. Baik, saya mulai dari feedback terlebih dahulu. Jadi dari perhitungan sebelumnya, maka kamu bisa dapatkan P, daya, kemudian PD, atau kalau di sini itu PD sama dengan PC, itu sama dengan daya rencana. Karena nanti kalau di perhitungan PO, di perhitungan PO atau daya pada satu sabuk, saya akan menggunakan PC. Kemudian I, ini rasio yang diperoleh dari putaran pada puli kecil dibagi putaran puli besar. Kemudian, DP atau diameter poros kecil dan DP besar adalah DP kecil ini diameter puli kecil, diameter puli kecil, dan DP besar itu adalah diameter puli besar. Nah, kalau kita pelajari diagram alir perencanaan kemarin, seharusnya kan setelah kita kemarin nomor 12, seharusnya kan kita pemilihan sabuk standar atau sempit, kapasitas daya transmisi, baru perhitungan panjang, nomor nominal, sampai pada jumlah sabuk. Nah, kalau dengan perhitungan yang saya lakukan, yang saya contohkan kepada kalian minggu ini, itu prosesnya tidak mengikuti alur, karena referensi yang saya ambil tidak di buku ini. Karena kalau referensinya saya ambil di buku perencanaan elemen mesin, maka kalian pasti akan kesulitan ketika menentukan PO ini. Menentukan PO ini pasti kesulitan karena kemarin banyak kakak kelasmu yang mengeluhkan ketika menghitung PO ini tidak tahu caranya. Jadi rumus ini kan masih kurang jelas karena pakai konstanta-konstanta. Nah, maka dari itu saya gunakan referensi lain supaya nanti perhitungan daya pada satu sabuk ketemu. Nah, untuk itu kita mulai dari menghitung panjang keliling dari sabuk, di mana terlebih dahulu kita hitung adalah jarak sumbu optimum. Nah, di sini ada dua rumus, di mana jika I atau nilai rasio kalian itu lebih besar dari 1 dan kurang dari 3, maka kalian menggunakan rumus ini. I kurang dari sama dengan I tambah 1 kali D dibagi 2 ditambah D. I ditambah 1 kali D dibagi 2 ditambah D. Nah, jika nilai rasio kalian itu lebih besar dari 3, maka L-nya itu sama dengan D. Jadi di mana L sama dengan jarak sumbu optimum. Nah, karena di contoh ini nilai rasio saya sama dengan 1,7, maka nilai rasio saya itu berada di lebih besar dari 1, kurang dari 3, sehingga saya pakai rumus ini. Sehingga dari hasil perhitungan maka didapatkan
nilai jarak sumbu optimumnya adalah 334,225. Nah, selanjutnya setelah saya jarak sumbu optimumnya ketemu, selanjutnya saya hitung panjang keliling sabuk, di mana rumusnya adalah L aksen sama dengan 2 kali L kecil ditambah 1,57 kali dP plus dP ini diameter puli besar ditambah diameter puli kecil ditambah diameter kuli besar dikurangi diameter puli kecil dibagi 2 dibagi 4 kali L. Kemudian tinggal dimasukkan semua variabelnya, maka didapatkan panjang keliling sabuk L aksen sama dengan 1283,077 mm. Nah, kemudian karena ketemu sudah panjang keliling sabuk, maka kita lihat tabel untuk mencari nomor nominal dari sabuk yang akan kita kenakan. Kenapa kita pilih nomor nominal? Karena produsen, nah itu sudah punya katalog biasanya list panjang keliling sabuk. Jadi kalaupun kita ketemu nilai rancangannya sekian, kita tidak bisa pakai sekian. Nah, kita cari nilai yang mendekati dari perhitungan panjang keliling sabuk. Untuk itu kita lihat tabel. Untuk tabel sabuk B section. Nah, ini sabuk B. Kemudian di sini kan panjang keliling sabuknya 1283,077, maka kita cari nilai yang sepadan. Nah, nilai sepadannya adalah di angka ini. B51 1300. Jadi kita ambil nilai up-nya ini. 1283 kalau di up kan 1300 masih mendekati. Maka kita cari di ini internal length. Nah, ini L aksen tadi. Nanti tinggal disesuaikan. Ini untuk B, untuk sabuk tipe B. Ini untuk sabuk tipe A. Dan ini untuk sabuk tipe C. Kemudian setelah ketemu B51 1300, maka kita tinggal nulis. Maka kita ketemu sabuknya tipe B. Dan untuk nomor nominal sabuk adalah B51 1300. Panjang nominalnya adalah 1300. Kemudian setelah itu kita hitung jarak efektif sumbu poros, di mana ini adalah IE adalah jarak aktualnya, jarak realnya. Maka I dikurangi L aksen dikurangi LP dibagi 2. L aksennya dari perhitungan sebelumnya, LP juga dari perhitungan sebelumnya. LP itu ini nomor nominal. Jadi L aksen perhitungan sebelumnya. Kemudian LP adalah nomor panjang nominal. Kemudian L adalah jarak optimum. Nah, kemudian dari situ maka jarak efektifnya ketemu 342,6885. Nah, kemudian kita tentukan performa dasar satu sabuk atau PB. Nah, dasar untuk mencari PB di dalam tabel adalah diameter puli kecil, kemudian RPM-nya, RPM puli kecil, dan rasio. Nanti rasio ini akan kita pakai untuk PD. Nah, pertama kita hitung PB dulu. Nah, nilai pertama kita perhatikan tabel. Ini pakainya tabel 4. Tabel 4 itu kalau di sabuk B itu di bagian bawahnya. Sama juga di sabuk A juga ada di bagian bawahnya. Sabuk C juga sama di bagian bawahnya. Kita kembali ke sabuk B. Nah, di mana di sini kita lihat kalau nilai RPM 1450 kan berada di antara 1400 dan
1500. Sedangkan nilai diameter minimum 145 berada di antara 140 dan 150. Maka nomor nominalnya kan berada di antara ini sama ini. Nah, nomor nominalnya kan di antara ini 4,31 sampai 5,21. Nah, untuk mencari nilai yang pas, nilai PB di 1450 dan diameter 145, maka kita gunakan metode interpolasi. Jadi kita tinggal tulis 1400, 1500, 141,50. Nah, kita dapatkan tadi data ini ya. 431,31, 4,51, 4,97, 4,21. Maka yang pertama kita hitung adalah PB pada 1400 1450. 1450 di poin 140. Nanti kita hitung dulu di garis ini. Kita cari nilai PB di 140. Untuk RPM 1450 di 140 kita cari dulu. Caranya adalah pertama pakai rumus CO plus CI min CO, BI min BO per B min BO, di mana CO adalah nilai nominal awal. Di 140 ketemu 4,31 ditulis. Kemudian CI adalah nilai nominal akhir, yakni 4,51. Tinggal kita masukkan saja. Ini di CO dan yang ini di CI. Kemudian B1 adalah RPM akhir. Jadi ini kita masukkan B1. Kemudian yang B0 adalah 1400. B ini adalah nilai yang kita cari. Nah, lebih mudahnya saya kasih warna yang berbeda saja. Jadi nilai 4,51 ini dari sini ya. C1 dapat dari sini. Kemudian untuk C0-nya dapat dari sini. Kemudian untuk B1 adalah RPM paling besar. Kemudian B0 adalah B0 adalah nilai RPM awal. Kemudian nilai B adalah nilai yang kita cari, yakni pada 1450. Dan nilai BO sama dengan ini, yakni nilai awal 1400. Sehingga dari situ didapatkan PB pada 1450 di poin 140, yakni 4,41. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk PB 1450 pada poin 150. Caranya sama seperti tadi, maka didapatkan PB 145 150 adalah 5,09.
Nah, ini kan sudah pas di 1450, ketemunya ini. Nah, cuma kan yang belum pas adalah di poin 145. Maka kita bisa tuliskan seperti ini, 1450, 150, 4,41, 5,09, karena kan di poin 140 kita dapatkan 4,41 dan di poin 1450 kita dapat di poin 150 kita dapatkan 5,09. Maka PB di 1450 dan 145 caranya sama dengan yang di atas. Jadi C0 di sini adalah nilai dari 14 PB di 140. Kemudian ini adalah 5. Ini ngambilnya di sini. Dikurangi ini. Kemudian yang ini 150 ngambilnya di sini. Jadi nilai akhir dikurangi 140 awal. Nah, kemudian dikalikan dengan yang kita carikan di poin 145 dikurangi nilai 140 awal, ketemunya 4,75. Sehingga nilai PB jadi nilai PB pada 1450 pada RPM 1450 dan diameter puli kecil 145, yakni 4,75. Ini untuk nilai signifikan pada PB. Kemudian selanjutnya adalah kita tentukan nilai PD. PD itu daya berlebih yang ditransmisikan pada satu sabuk. Nah, ini juga sama yang jadi rujukan, yakni tabel 4. Nah, cuma beda tabel 4 yang sisi kanan. Nah, yang ini cuma agak beda. Kalau yang ini sebelah kiri adalah RPM dan sebelah atas adalah diameter puli minimum. Maka kalau yang ini sebelah kiri adalah RPM dan sebelah atas adalah rasio pulinya. Sehingga dari situ untuk 1450 kan rasionya adalah 1,82, maka kita cari pada rasio 1,82 di antara 1450. Dari situ 1450 kan di antara ini. Nilai rasio tadi kita adalah 1,68. Dari nilai rasio kita tadi 1,82. Sini ya, dan nilai rasionya 1,82. 1,82 itu hampir 1,2. Ya, 1,82. Maka itu berada di atas ini
di atas 1,51 ya. Jadi kalau ini di sini maka karena 1,82 maka nilainya adalah ini 0,56 dan 0,96. Jadi ini saya salah tulis 0,56, seharusnya yang benar adalah di sini 0,56 dan 0,96. Ini untuk rasio over 1,51. Maka perhitungannya adalah 0,56 ditambah 0,96 dikurangi 0,56 dibagi 1.500 dikurangi 1.400 dikalikan 1.450 ditambah 1.400 sama dengan jadi ketemunya adalah 0,76. Jadi yang ini 0,385 ini keliru. Nah, nanti efeknya akan saya tunjukkan apa yang harus dirubah. Kemudian setelah kita ketemu PB dan PD, di mana PD-nya itu 0,76 dan PB-nya tadi 4,75. Ini kita keep dulu. Nah, selanjutnya kita hitung sudut kontak untuk puli pakai rumus 180 derajat min 57 dikali D ini adalah diameter puli besar dikurangi diameter puli kecil dibagi jarak efektif tadi IE itu di atas tadi. Nah, ini jarak efektif sumbu poros. Maka didapatkan sudut kontaknya adalah 163,865 derajat. Nah, kemudian selanjutnya kita tentukan faktor koreksi CY atau kalau di buku pedoman elemen mesin adalah K theta. Nah, ini untuk menentukannya kita pakai tabel 2. Tabel 2 itu kita pakai ini. Nah, tabel 2. Nah, karena tadi kita sudah tentukan ketemunya adalah 163 derajat untuk sudut kontak puli. Nah, kemudian kita cari di angka 163, berarti kan sekitar 160 atau kita bisa pakai 165. Karena ini 163. Nah, ini seharusnya kita cari up-nya di atasnya karena ini 163,865 maka di sini adalah 165 derajat. Nah, di sini kan ada 2 T per T sama T per P, di mana T per T ini adalah untuk V-belt dan T per P ini untuk flat belt atau sabuk datar. Maka kalau 165 derajat maka nilainya adalah 0,96. Jadi CY atau K theta-nya adalah 0,96. Nah, kemudian selanjutnya kita tentukan juga faktor koreksi untuk sabuk tipe C, untuk CL, yakni untuk sabuk tipe B51. Nah, jadi kita cari di sini juga sabuknya tipe B untuk nomor 51. 51 di sini artinya 53, yakni 0,89.
Nah, tadi untuk CL-nya adalah 0,89. Nah, kemudian kapasitas daya dari satu sabuk rumusnya adalah PB plus PD dikali CY plus CL. Karena tadi PD-nya ada revisi, yakni 4,75, maka untuk perhitungan PO kali CY kali CL sama dengan nilai PB-nya diambil di sini 4,75 ditambah PD-nya 0,76 dikali CY-nya adalah 0,96 dan CL-nya adalah 0,89. Maka kapasitas daya yang dapat ditransmisikan satu sabuk adalah kapasitas daya yang dapat ditransmisikan oleh satu sabuk ketemunya adalah 4,70 kilowatt. Ini salah ya, revisinya ini 4,70 kilowatt. Kemudian untuk menghitung jumlah sabuk, kita pakai rumus ini. PC adalah daya rencananya tadi ketemu 5,18. Nah, saya tulis ulang aja rumusnya biar nggak bingung. Tadi Q atau di situ N adalah PC per PA dikali K theta. PC-nya ada 5,18. Ini PC atau PD ya, daya rencana ya. Dibagi PA atau PO kan ketemunya 4,70 dikali K0, K theta. K theta-nya tadi ketemu 0,96. Maka nilai jumlah sabuk yang dapat di-apply di jumlah yang dapat diakomodir satu sabuk adalah jadi dibutuhkan sekitar 1,14 sabuk. 1,1480. Nah, ini tentunya nilainya berbeda dengan yang ada di contoh buku ya. Kalau kalian lihat bukunya seharusnya adalah 1,68. Tapi kita kan dari total tadi karena satu sabuk, kalau pakai sabuk tipe ini untuk merek Bimart, jadi yang saya pakai itu bukunya Megadins Rubber, maka kapasitas daya yang bisa dialokasikan di Megadins Rubber itu satu sabuknya adalah 4,70 kilowatt. Maka untuk kapasitas daya rencana 5,18 karena dia 4,7 ya satu sabuknya, maka untuk amannya, safety-nya, maka sabuk yang ditransmisikan ke dalam mesin ini adalah 2 sabuk. Karena satu sabuk dia hanya bisa mengakomodir 4,7 kilowatt. Maka kita perlu 2 sabuk untuk safety atau keamanan. Selanjutnya untuk daerah penyetelan poros. Nah, ini kita pakai rujukannya adalah tabel penyetelan poros. Nah, rujukannya pakai tabel ini. Karena nomor nominal sabuk kita ada 51, di antara ini 38 sampai 60 dan panjang kelilingnya adalah 1400-an. Jadi di antara 170 dan 1500. Maka nilai delta CI-nya untuk sabuk tipe B adalah 25.
Dan untuk delta CT-nya, jadi ini segaris ini ya, adalah 40. Kan di garis ini. Oke, sehingga delta CI dan CT-nya adalah 25 dan 40 untuk daerah penyetelan porosnya. Sehingga terakhir nomor 20 kita tinggal menulis spesifikasi akhir dari perencanaan yang kita buat. Jadi sabuknya adalah tipe B, nomornya 51, jarak optimumnya berapa dan sebagainya. Semua perhitungan yang kita butuhkan. Nah, kalau di diagram alir, maka yang kita tulis adalah ini, penampang sabuk, panjang keliling, jumlah sabuknya berapa, jarak sumbu porosnya berapa, daerah penyetelannya berapa, dan diameter luar buli. Itu nanti yang akan kita dapatkan di perencanaan akhir dari sabuk V. Oke, selanjutnya untuk rantai. Di rantai, jadi seperti kalau lihat di diagram alir, untuk rantai dimulai dari nomor 13, yakni penentuan beban rencananya. Beban rencana diperoleh dari rumus ini, F sama dengan 102 PD dibagi V, maka kita ngitungnya tinggal dimasukkan ya, PD-nya sudah kita dapat dari perhitungan sebelumnya. Kalau dari contoh yang ada di buku, PD-nya adalah 6,17, jadi tinggal kita masukkan, ketemunya beban rencananya adalah 173 kilo. Selanjutnya adalah kita tentukan, yakni faktor keamanan SF dari rumus FB per F, di mana FB-nya sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi FB itu sudah kita tentukan ketika kita ngerjakan nomor 7. Jadi FB itu batas kekuatan rata-rata diperoleh dari tabel. Tinggal kita tentukan saja. Kan sebelumnya kita sudah menentukan nomor sabuk. Jadi kalau di buku, nah sebelumnya kan kita sudah menentukan ini. Nah, nomor rantai. Kalau di perhitungan contoh di buku kan nomor rantainya adalah 50, di mana batas kekuatan tarik rata-ratanya adalah 3.200 dan beban maksimumnya adalah 520, sehingga nilai FB-nya tinggal kita masukkan 3.200 dan nilai F-nya adalah kita ambilkan dari beban rencana, maka ketemu faktor keamanannya adalah 18,5. Nah, kemudian kita bandingkan. Jika nilai SF-nya itu kurang dari 6, maka baik. Nah, jika nilai SF-nya itu lebih besar dari 6, maka pemilihan rantainya sudah baik. Dan memang sudah 18,5 itu lebih besar dari 6, maka baik. Dan juga nilai F-nya, beban rencananya itu kurang dari FU, kurang dari beban maksimum. FU-nya itu kan 520 kg. Sedangkan beban rencananya hanya 173. 173 kan kurang dari 520, maka bisa dikategorikan pemilihan rantainya itu sudah baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemilihan nomor rantai. Nah, sudah dicari sebelumnya bahwasanya nomor rantai yang kita pakai adalah di perhitungan sebelumnya nomor 50 dan rangkaian tunggal. Ini berbeda di perhitungan kalian, bisa jadi nomor rantai dan rangkaiannya itu berbeda. Nah, itu kan ngambilnya kan kemarin dari tabel pemilihan rantai.
Nah, dari sini kan kemarin ngambilnya dari putaran seperempat kecil dan daya yang telah dikoreksi apakah rangkaian tunggal, rangkaian ganda, atau rangkaian atau 3 rangkaian. Jadi 1 rangkaian, 2 rangkaian, atau 3 rangkaian. Jadi yang 1 rangkaian ini nomor 3, nomor 2 2 rangkaian, dan yang nomor 1 ini 3 rangkaian. Kemudian kita tentukan panjang rantai dalam jarak bagi. Nah, panjang rantai dalam jarak baginya tinggal kita masukkan Z1. Z1 itu gigi, jumlah gigi pada puli kecil, pada sproket kecil, Z2 pada sproket besar, ditambah 2 per C. C itu jarak, dan P adalah P-nya itu sudah kita dapatkan di perhitungan sebelumnya. Nah, jadi C ini adalah jarak baginya, dan P-nya itu adalah jarak bagi, dan C-nya adalah jarak sumbu. Jadi kalau di contohnya kan jarak sumbunya adalah 200 dan jarak baginya 15,875, tinggal dimasukkan saja Z2 min Z1 per 6,228, Z2-nya tinggal dimasukkan, Z1 juga tinggal dimasukkan, C per P sama dengan yang ini, jarak sumbu dibagi dengan jarak bagi, maka ketemunya LP-nya adalah 45,95, kemudian dibulatkan jadi 46. Sehingga dari sini maka dapat disimpulkan bahwasanya L-nya atau jumlah mata rantainya adalah 46 untuk nomor rantai 50. Kemudian selanjutnya kita tentukan jarak sumbu porosnya pakai rumus ini, CP 1/4 L min Z1 plus Z2. Nah, ini tinggal dimasukkan saja semua variabelnya, sehingga dari situ kita dapatkan nilai CP adalah 12,63. Selanjutnya kita hitung untuk C-nya. Sama dengan CP dikali P, P-nya adalah jarak bagi, CP-nya dapat nilai dari sini, sehingga jarak sumbu poros akhirnya kalau kita kalikan ketemunya adalah 200,5. Itu cara efektif sumbu porosnya. Selanjutnya, kita tentukan cara pelumasannya, kita pakai tabel 5.9. Nah, kita pakai tabel ini untuk pelumasan karena nomor rantai tadi ketemunya adalah 50, kemudian diperkirakan lingkungannya itu suhu lingkungan dari rantai di-apply itu hanya sampai 40 derajat, maka pelumasannya yang kita aplikasikan pada sistem yakni SAE 20. Nah, kemudian tinggal kita tulis di nomor 20 adalah spesifikasi akhir dari rantai yang sudah kita rencanakan. Jadi kalau di kita tinggal nulis nomor rantainya, jumlah rangkaian panjang dalam mata rantai, kemudian jumlah gigi sproket, diameter porosnya, jarak sumbu poros, cara pelumasan, dan pakai pelumas apa. Oke, demikian penjelasan dari lanjutan perhitungan perencanaan. Kemudian yang perlu saya umumkan untuk tugas pengganti kerja praktek, karena posisinya sekarang kita sedang COVID ini juga belum selesai pandeminya, dan kewajiban kalian untuk melaksanakan kerja praktek itu harus dilaksanakan, maka saya sudah menyiapkan
tugas pengganti. Mungkin dalam minggu ini akan saya upload penjelasan terkait mekanisme pengganti KP. Itu prosedurnya bagaimana, teknisnya bagaimana. Insya Allah dalam minggu ini akan segera saya umumkan dan saya bagikan buku panduannya. Saya harap nanti jeda liburan semester ini kalian bisa melaksanakan seminar KP semuanya. Sehingga di semester depan semua bisa serentak ngambil proposal TA. Semoga semua tetap dalam kondisi sehat sampai pandemi ini berakhir dan kita semua dapat bertemu kembali. Kalau ada yang ingin ditanyakan dan memang harus ketemu saya di kantor itu hari Senin dan Rabu mulai pukul 9 sampai jam 1 siang. Dari 9 pagi sampai jam 1 siang. Kalian bisa ketemu dengan saya. Demikian perkuliahan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.